Terima kasih, Shalom. Sekali lagi nama saya William. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk sharing. Bapak Ibu sudah tahu ya, di bulan Agustus kita sudah diajar berulang-ulang oleh Pastor Yongki, pembicara-pembicara kita tentang critical thinking, untuk berpikir dengan kritis. Bapak Ibu, kita tahu dalam tema 2025 kita ada tema yaitu Future Foresight. Nah, ini visi misi yang diberikan oleh senior pastor kita, Pastor Lukas, dan ini sangat bagus sekali. Geledek setuju dengan statement ini. Ini visi yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi ayo kita keluarga BMC New York take this seriously and kita belajar sama-sama. Nah, di bulan Agustus kita belajar tentang critical thinking. Kita baca dari Amsal 12 ayat 8 ya. Ini ayat emas kita di bulan Agustus. Saya bacakan, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Bahasa Inggrisnya, everyone admires a man with good sense, but a man with a rapt mind is despised. Oke. Saya beri sharing saya pada hari ini, saya beri judul asli atau palsu. Asli atau palsu. Untuk kita mengetahui sesuatu itu asli atau palsu, itu diperlukan kita untuk berpikir. Critical thinking. Oke? Nah, kita baca satu ayat lagi. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21 sampai 22. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kita baca sekali lagi ya, pelan-pelan. Tapi kita garis bawahi kata ujilah, oke? Saya bacakan lagi. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala apa? Oke, ini ayat pegangan kita di minggu ini, oke? Di Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus, 80 tahun. Kita diingatkan bahwa kita sudah bebas dari jajahan. Kita ini orang merdeka. Orang-orang BMC New York adalah orang-orang yang merdeka. Oke? Di dalam Kristus, Bapak Ibu ya, kita juga sudah merdeka. Kita sudah dibebaskan, sudah diselamatkan oleh Yesus. Oke? Kita bebas dari kuasa dosa. Oke, kebebasan Kristen bukanlah suatu izin buat kita untuk seenaknya dewe. Walah, gue udah bebas jadi gue bisa melakukan bebas dosa ini. Enggak begitu ya Bapak Ibu ya. Kita baca di Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Alright, Bapak Ibu. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Kita orang Kristen, kita sudah merdeka. Tapi banyak dalam kehidupan sehari-hari kita tuh masih hidup dalam perhambaan. Kayak hidupnya tuh masih belum merdeka. Mungkin kebawa dari kepercayaan dari keluarga mungkin, dari tradisi, dari culture. Jadi membuat kita ini masih hidup dalam kayak ada rantai gitu, kayak masih belum 100% bebas. Nah, ini dikarenakan kurangnya pengertian. Oke? Di Hosea pasal 4 ayat 6, bahasa Indonesia saya bacakan, ini Tuhan Allah kita yang berbicara, umatku binasa. Umatku, berarti ini ngomongin orang-orang yang percaya. Binasa karena tidak mengenal Allah. Bahasa Inggrisnya itu lebih gitu. Says, my people are destroyed from lack of knowledge. Ngakunya orang Kristen, tapi nggak tahu apa-apa. Gitu. Kita akan mendalami di sini ya. Orang yang kurang pengertian
dikarenakan kurang berpikir. Di Yesaya ayat 1, pasal 1 ayat 18, again Tuhan Allah kita yang berbicara, marilah, baiklah kita berperkara. Bahasa Inggrisnya kayak lebih abdol lagi, katanya dikatakan, come now, let us reason together. Ini ajakan Bapak Ibu. Karakter Tuhan itu ingin dan sangat mau untuk berbicara kepada kita. Reason. Jadi diajak untuk berkomunikasi, untuk bertukar pikiran, untuk ngajak ngobrol. Ayo, come, let's reason. Ada masalah apa lu? Gitu kalau orang di Jakarta ngomong kan. Ayo ngobrol. Ayo, kenapa? Ada apa? Gitu. Lucunya, anak-anak Tuhan malah nggak mau ngobrol sama dia. Itu masalah Bapak Ibu. Kurang ngobrol, kurang ada hubungan, kurang pengertian. Bapak Ibu, kita hidup di zaman di mana informasi bisa dapat dengan sangat cepat. Dari cell phone bisa dapat. Dulu kita kalau mau baca berita kan masih nunggu koran ya. Tapi sekarang tinggal buka YouTube. Saya pengen tahu Trump sama Putin lagi ngapain, ngomong apa. Yang pertama saya buka YouTube Bapak Ibu. Karena cepat sekali informasi itu kita bisa dapat. Cepat sekali. Nah, tanpa pengertian Bapak Ibu, akan sangat amat susah untuk kita mengidentify mana yang asli dan mana yang palsu. Oke Bapak Ibu, makanya banyak orang kena tipu. Oke, saya ada presentasi, saya mau show ke Bapak Ibu, oke? Ini ada foto pertama, tas. Ini asli apa palsu Bapak Ibu? Jago Paulus. Kalau nanya saya, sangat amat susah untuk saya bilang ini asli apa palsu. Kenapa? Karena saya nggak tahu soal tas Bapak Ibu. Zero knowledge about bags, apalagi yang merek mahal ini. Tidak tahu saya. Oke? Nah ini next slide. Ini Rolex Bapak Ibu. Buat saya, kalau Bapak tanya ini asli apa palsu, saya nggak tahu. Sangat amat susah untuk bilang, oh ini asli nih. Atau, oh ini palsu. Karena apa? Saya nggak tahu soal jam. Zero knowledge. Oke, next slide. Nah ini Paulus paling tahu ini. Ini berlian asli apa palsu Paulus? Kenapa? Karena dia tahu kerjanya di situ. Nah kalau nanya saya, zero knowledge saya nggak tahu. Saya nggak tahu ini asli apa palsu. Tapi buat orang yang bekerja di bidang itu, wah kira-kira kan, bring it here, pakai kacamata, dites, gini-gini, gitu-gitu kan. Ini asli. Kalau palsu, ketahuan juga itu palsu. Mengerti maksud saya? Untuk kita tahu asli atau palsu, kita perlu pengertian. Oke Bapak Ibu, satu lagi slide, dolar. Sama ini. Saya sering ke pasar atau deli gitu kan, kalau mau bayar uang besar, orang-orang kasir biasa ngecek kan ada spidol, asli apa palsu, gini-gini kan. Nah ini perlu pengetahuan Bapak Ibu. FBI, saya baca, untuk mereka tahu uang asli atau palsu, mereka itu dilatih untuk belajar uang asli. Jadi mereka itu harus belajar uang asli. Jadi kalau ada uang palsu datang, mereka udah tahu ini palsu. Bukan kebalik, mereka bukan diajar untuk belajar uang palsu, baru uang asli. Enggak, uang asli yang mereka pelajari. Kita anak-anak Tuhan punya kebenaran, belajarlah kebenaran akan firman Tuhan. Kalau ada berita palsu, ada berita, kita tahu itu asli apa palsu. Kita bisa identify, susah banget bahasa Indonesia, mengidentify. Terima kasih Ines, itu maksudnya. Nih, saya mau kasih pertanyaan sebentar ya, saya mau nanya Bapak Ibu. Saya mau kasih, ini contoh, oke? Jangan anggap serius, ini contoh. Saya mau kasih berita nih ke Bapak Ibu. Berhubung dengan Trump tarif di mana-mana, banyak negara langsung nggak suka Amerika, market drop. Orang-orang bilioner di Amerika langsung jadi miskin, jatuh miskin, tutup semuanya bisnis. Saya kasih tahu itu, oke?
Saya kirim satu foto. Ini fotonya, lihat nih. Bapak Ibu tahu siapa itu 3? Warren Buffett, Jeff Bezos, sama ini jadi miskin nih. Warren Buffett punya Berkshire, sama Amazon, sama Tesla. Marketnya jatuh. Tuh. Menurut Bapak Ibu, saya memberitakan berita palsu apa asli? Iyalah, karena kenapa? Karena Anda tahu. Anda baca berita karena ada pengertian. So far so good Bapak Ibu? Nah, ini yang kita lihat dengan mata. By the way, ini bukan saya yang buat ya. Ini AI Bapak Ibu. Dan saya dapat dari sosial media. Dan AI ini sangat bahaya Bapak Ibu ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, we have to know what's going on. Karena AI itu bisa menipu loh. Saya pernah ketemu satu teman, bukan pernah ketemu, saya ada kenalan satu teman, kena scam, mukanya bilang soal investasi, padahal itu bukan dia, itu AI. Bahaya loh kalau kita gampang tertipu, nggak tahu soal AI. So, hati-hati, oke? Banyak yang kirim lagi WhatsApp misalnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan sangat sayang ya. Udah terima, langsung di forward. Padahal itu hoax. Pernah sekali saya dapat berita hoax itu teori konspirasi tentang Trump lah, inilah, itulah kan. Dikaitkan dengan Bob Simpson. Maka gue gak nyambung. Berpengertianlah Bapak Ibu ya. Ayo belajar. Jangan mau gampang dibodohi, jangan mau ditipu. Oke Bapak Ibu? Poin saya pertama, itu introduction. Tuhan memanggil kita untuk menguji Bapak Ibu. Menguji. Ingat ya tadi baca ayat kita tadi di 1 Tesalonika. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Diuji. Kata uji itu maksudnya itu memeriksa dengan teliti, cross check. Kalau misalnya yang suka nulis, di proofread, dicek lagi, beneran teliti dengan baik. Saya share sekarang ke Bapak Ibu, saya encourage Bapak Ibu juga untuk cek, apakah benar apa yang saya sampaikan. Gitu. Pak Yongki share, cek. Siapa aja yang share, cek. Jangan gampang mau dibohongi. Nah, saya ambil contoh beberapa yang relevan ya Bapak Ibu ya. Dan saya akan coba untuk mengajak Bapak itu untuk cek berdasarkan firman Tuhan. Oke? Yang sering terdengar dulu itu adalah kedatangan Tuhan Yesus. Nggak pedulilah siapalah pendeta apa datang gitu kan, tiba-tiba datang. Hey, Tuhan Yesus bakal datang Desember 31, 2025. Siap-siaplah Anda. Jual segala sesuatu yang Anda punya. Berikanlah wah gitu kan. Nah, let's cross check dengan Bible firman Tuhan. Di Matius 24:42 dikatakan, sebab itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dicek sama firman. Jadi kalau ada orang yang bilang, Tuhan Yesus mau datang loh besok. Right away we know itu asli apa palsu. Oke, contoh relevan lagi, hantu. Ada yang takut hantu di sini? Ada yang pernah lihat hantu? Kita ngomong hantu sedikit ya. Ini karena saya sering kalau lagi ngobrol sama temen gitu kan, kadang bahasanya bahas soal hantu kadang gini, oh ini orang udah mati, and then dia matinya karena dibunuh, jadi arwahnya tuh nggak tenang, jadi di rumah ini dan dia bergentayangan, jadi kalau masuk ke situ angker, gini. Nah biasa cerita hantu kan gitu Bapak. Firman Tuhan ngomong apa sih? Saya bacakan ya, di Ibrani 9:27. Dan sama sekali manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Jadi mereka nggak stay Bapak Ibu. Saya sering lagi dengar kalau cerita sama teman-teman, kadang bilang anggota keluarganya lah, meninggal, oh masih ada di sini, masih ada di situ, belum tenang, belum bisa pergi ke akhirat, gini-gini. Ayo, cek firman Tuhan, itu nggak ada itu. Nah kalau misalnya beneran Anda lihat, saya kasih tahu, it's not your family member, it's not your friends, it's the devil. Itu kerjaan iblis Bapak Ibu. Oke?
Oke, tahyul. Contoh lagi tahyul. Siapa yang masih percaya tahyul di sini? Tahyul, percaya tanda-tanda atau berdoa keramat ke apalah gitu kan. Nah, tahyul waktu saya masih kecil, tahyul yang saya selalu ingat itu kalau gunting kuku, nggak boleh malam-malam katanya. Kalau bersiul nggak boleh malam-malam, itu namanya ngundang hantu katanya. Lalu tadi pagi saya baru belajar juga kalau misalnya lagi mau konyen, cepet-cepet gunting rambut, beli baju baru, kenapa? Biar hoki datang gitu. Itu tahyul Bapak Ibu, nggak ada kebenarannya itu. Firman Tuhan dikatakan di sini, Imamat 19:31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal, janganlah kamu mencari mereka dan berikan demikian menjadi najis. 1 Timotius 4 ayat 7 juga dikatakan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah daripada pusingin tahyul atau ke dukun, dikatakan latihlah dirimu untuk beribadah ke gereja. Kalau ke gereja jadi tahu, berpengertian. Kalau next time ada orang ngomongin tahyul buat kita, ngerti ya? Jadi jangan ada ketakutan lagi Bapak Ibu, karena kita sudah merdeka. Jangan, aduh nenek saya bilang saya nggak boleh ini, nggak boleh itu, nanti begini, nanti hokinya hilang. Jangan. Hoki Anda bergantung pada tahyul apa pada Tuhan? Make sense ya? Cepat kaya. Sama itu, cepat kaya itu boleh nggak sih? Caranya itu masalahnya Bapak Ibu, oke? Dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Pastor Yongki minggu lalu share tentang orang mau cepat kaya yang gampang dibohongi itu. Orang yang mau cepat kaya jatuh dalam banyak percobaan. Hati-hati Bapak Ibu kalau ketemu orang-orang yang lagi mau introduce all this investment, be careful. Oke? Lanjut ya. Aku ambil contoh banyakan biar relevan. Ajar anak. Ajar anak tuh gimana sih? Banyak orang, saya sering mendengar dari orang tua, ya udahlah udah gede gak apa-apa, gampang, it's okay. Ada lagi yang bilang, dia udah gak ini, gak apa-apa, dia udah ke gereja Sunday School kan, it's okay, he should be okay. Later on, bakal balik dia. Apakah itu benar? Ayat firman Tuhan apa sih ngomong? Di Amsal 2 ayat 6. Dikatakan, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Di Ulangan dikatakan, ajarlah anakmu berulang-ulang. Jadi kalau misalnya ada pendirian kita sebagai orang tua kepada anak kita, ayo di cross check, diuji. Benar nggak sih cara berpikir kita tentang anak kita kayak begini? Kalau enggak, harus bertobat Bapak Ibu. Oke. Ini rada sensitif mungkin, ngerokok atau ngobat. Di firman Tuhan kan nggak ada bilang nggak boleh ngerokok. Ayo kita cek ya. Nih, 1 Korintus 6:19-20. Tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Rumah badan kita ini bukan punya kita lagi. Rumah orang, rumah Tuhan, ya, rumah Roh Kudus. Bayangin saya ke rumah, let's say ke rumah Pastor Yongki, kan nggak mungkin dong saya main datang saya kotor-kotorin kayak begitu, nggak mungkin. Kan bersih rumahnya. Nah bayangin rumah Anda kotorin dengan rokok. Rokok yang Anda beli itu aja ada sign-nya kan, cancer. Lah kan masih mau. Make sense nggak so far? Ayo di cross check sama firman Tuhan, oke? Oke, ini rada sensitif. Nonton film porno. Firman Tuhan ngomong apa sih nonton film porno? Nggak boleh. Saya pernah ketemu satu orang ngomong gini. Dia berusaha debat sama aku. Saya nontonnya sama istri saya. Jadi saya ada apa-apa pun sama istri saya. Gitu. Firman Tuhan ngomong apa soal film nonton film porno? Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Hati-hati Bapak Ibu. Kadang kehidupan kita yang kayak gitu-gitu gitu kan. Aduh hati-hati, please hati-hati. Hidup benar, Tuhan tuh melihat Bapak Ibu.
Yes? Oke ya. Contoh terakhir, untuk mencari teman yang baik misalnya. Teman yang baik itu kayak apa sih? Mesti diuji Bapak Ibu. Kita kan di New York, orang Indonesia tuh banyak. Belum lagi kita ketemu dengan orang-orang yang orang New York. Untuk berteman dengan mereka, ayo kita cek kanan kiri kita. Apakah teman-teman, firman Tuhan kan sudah mengajar kan di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah kalau keliling kita ini tukang tipu, tukang gosip, ya tukang apalah gitu kan, itu merusak. Jadi sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu, coba lihat kanan kiri Anda, siapa teman-teman Anda. Jadi Bapak Ibu, ujilah segala sesuatu. Ini contoh-contoh yang saya dapat yang I think is relevant to everybody. Tapi masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa ditaruh sebenarnya. Kita diajar hari ini untuk menguji. Oke Bapak Ibu? Jangan hidup dalam kepercayaan yang sia-sia lagi karena kita adalah orang-orang kita adalah orang-orang bijaksana. Orang-orang bijaksana dikatakan adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Merdeka. Ayo yang ngantuk, merdeka. Ayo poin nomor 2. Poin nomor 2 Bapak Ibu, tidak semua yang terlihat baik berasal dari Tuhan. Oke? Ingat ya, poin 1 yang saya share hari ini. Remember kita belajar hari ini untuk critical thinking. Jadi firman Tuhan yang kita dapat, kita harus dengar, dipikir-pikirkan, critical thinking, direnungkan. Jadi jangan sampai ada orang nanya, khotbah apa minggu lalu? Nggak tahu, lupa gitu kan, jangan. Makanya kita di-encourage untuk mencatat, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan juga melakukan. Oke? Nah, poin pertama, uji. Yang poin kedua, tidak semua yang terlihat baik itu berasal dari Tuhan. 2 Korintus 11 ayat 14. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Oke, iblis aja itu bisa menyamar loh sebagai malaikat terang Bapak Ibu ya. Penipu itu berhasil untuk menipu kita karena, bukan kita, di luar sana. Karena mereka tuh menampilkan sesuatu itu dengan sangat amat baik Bapak Ibu. Sangat luar biasa bagus. Sangat menggiurkan. Itu penipu, kerjaannya begitu. Jadi, walaupun baik, menggiurkan dan luar biasa indah atau mungkin pun excellent, itu belum tentu dari Tuhan. Nah, kita mesti ingat itu. Biar nggak gampang ditipu. Oke, kita ambil contoh ya. Soal investasi, Pak Yongki kan sudah mengambil contoh tuh minggu lalu. Saya sendiri kan juga pernah disamperin. Biasa mereka investasi, mereka presentationnya gimana? Ini loh. Baru lo ini, belum ada lo, baru. Ikut masukin, returnnya bisa 200%, 100%, gitu-gitu. Nah kita ngeliat itu baik apa enggak? Baik, kamu taruh segini 100% balik dalam beberapa bulan, gitu. Baik apa baik? Kedengarannya baik banget, menggiurkan banget, tapi belum tentu dari Tuhan. Mencari pasangan hidup, sama. Mungkin kita ngelihat cowok ini, wah ganteng nih, kaya. Cewek ini, wah cantik, pintar. Lulusan dari sekolah ini, dari keluarga baik-baik. Pekerjaannya bagus, sudah punya rumah, sudah punya ini. Wah sudah mantap. Sudah oke. Gitu kan. Tapi belum tentu dari Tuhan Bapak Ibu. Makanya kita perlu hati-hati. Perlu pengenalan, namanya uji, itu perlu waktu. Namanya kan mau checking kan, itu ada prosesnya, it take times. Jadi jangan buru-buru Bapak Ibu. Oke, contoh lagi yang terakhir, soal kerjaan. Kita sekarang merantau sini kan mencari kerjaan ya. Nah kerjaan ini juga kita bisa cek tuh, misalnya kita dapat penawaran yang luar biasa. Wow gajinya lebih gede, wow jam kerjanya lebih gede, wow posisinya bakal ini dan itu. Coba, belum tentu dari Tuhan Bapak Ibu. Kita cek coba misalnya, apakah pekerjaan ini bisa membuat saya lebih dekat sama Tuhan? Apakah membuat saya sudah tidak bergereja? Sudah nggak melayani lagi?
Apakah kerjaan ini membuat saya waktu bersama keluarga lebih jauh? Apakah pekerjaan ini buat saya stres jadi pulang ngomelin terus? Kayak gitu-gitu. Coba dicek. Jadi kalau dengan duit yang gede pun, apakah is it worth it? Untuk mendapatkan pekerjaan itu tapi keluarga misalnya berantakan. Dicek. Tidak semua yang terlihat baik berasal dari Tuhan. So far so good? Yes? Yang pertama kita apa belajar? Yang kedua, kita belajar tidak semua yang terlihat baik berasal dari Tuhan. Ingat-ingat itu, jadi kita bisa tahu mana yang asli dan yang palsu, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang gak bagus dan yang buruk. Kita bisa identify this. Biar anak-anak BMC New York tidak gampang ditipu. Amin. Poin 3. Poin saya yang terakhir. Kita masih latihan Bapak Ibu. Gak bisa cuma tahu sekali dengerin saya sharing hari ini langsung 100% jago. Enggak. Kita perlu latihan pikiran kita untuk bisa membedakan. It need practice. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Namanya berubah itu kan perlu kita untuk melakukan tindakan kan Bapak Ibu. Kan gak bisa tiba-tiba langsung jago untuk melakukan segala sesuatu. It take time. Yes? Kita harus melatih diri kita. Untuk melatih kita lebih peka, kita kan di gereja. Jadi apa yang share ini untuk itu is about spiritual life. Bukan about communications, bukan investasi. I'm talking about our spiritual life, okay? Nah, in order for us untuk melatih spiritual life kita perlu ke gereja. Kita perlu berdoa, kita perlu ibadah, kita perlu menyembah Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan. Udah membaca firman Tuhan, kita harus lakukan Bapak Ibu, dipraktekan. Contoh, oke? Contoh, dengan cara bagaimana kita bisa melatih diri kita. Membaca dan kita praktek. Anda ini kan banyak yang leader. Mungkin leader dalam gereja, mungkin leader dalam pekerjaan Anda, maybe Anda adalah pemimpin suatu perusahaan. Praktekkan itu, kita kan belajar banyak tentang leadership. Firman Tuhan mengajar kita tentang leadership. Ayo dipraktekkan dengan cara apa? Be excellent, datang on time, memberikan yang terbaik, kasih contoh yang baik. Itu leader, oke? Nah, sebagai orang tua gimana? Ini saya suka ini. Kita praktiknya gimana sebagai orang tua? Kan banyak orang tua di sini. Harus berulang-ulang Bapak Ibu mengajar. Gimana kita bisa mengajar kalau kita sendiri tidak tahu? Jadi kita mesti baca firman Tuhan dan kita harus ajar berulang-ulang. Namanya berulang-ulang itu non-stop Bapak Ibu ya. Non-stop. Saat Anda berdiri, jalan, tidur, makan, ajar anakmu. Apalagi pas anak-anak kita lagi teenager, perlu mereka kita ini semua. Bapak Ibu, anak-anak kita ini yang ada di bawah, saya dan Sisil, ada Sisil Sal, Eli, ada Yopi Elvana, dan juga ada Keisha. Kita mengajar mereka itu, ketemu dengan mereka itu cuma seminggu sekali, which is Sunday. Udah ketemu mereka, itu cuma 1,5 jam, maybe 2 jam. That's it. Anak Anda is not my responsibility. That's the hard truth, guys. Anak Anda, it's your responsibility. Jangan mentang-mentang, udah ke gereja BMC New York kok, udah bagus gini-gini. Aku gak ketemu mereka dari hari Senin sampai Sabtu. Ya kalau special occasion-nya ketemu. Tapi Minggu ya ketemu, itu pun kalau ke gereja. So it's your responsibility. Saya melakukan ini nggak sempurna. Saya masih belajar dan saya juga try my best to do it. Saya mau cerita pengalaman yang barusan terjadi. Anak saya ini udah teen, 14 mau 15, udah puber. 2 minggu yang lalu, mertua saya kan datang. Jadi kita bawa jalan-jalan, makan di Main Street, gitu-gitu kan.
Dan pas makan itu udah malam. Jalan-jalan di Main Street, banyak tukang pijit Bapak Ibu. Tukang pijit. Anak saya sadar. Dia nanya, "Pak, ini cewek ngapain gitu? Pakai baju kayak begini, pakai baju kayak begitu." Ini kesempatan saya ngajar Bapak Ibu. Saya sekarang punya 2 choice kan. Yang pertama saya bisa, "Jangan lihat, lihat sana." Gitu. "Jangan ngomong-ngomong." Bisa gitu. Atau saya ambil kesempatan itu ngajar dia. Saya ajar. Anak saya tuh notice. Sekarang pertanyaannya, lebih baik dia belajar dari saya atau dia belajar dari orang lain yang saya nggak tahu siapa? Saya ajar. Saya bilang sama dia, ingat gak kita pernah baca Bible di Amsal? Yang dibilang wanita di pinggir jalan untuk menggoda pria biar dia masuk ke kasurnya yang penuh dengan bunga karena biar dia bisa. Pernah baca gak ayat firman itu? Tiba-tiba saya ingat, saya bilang, ingat gak kita pernah baca itu? Oh iya, ya, itu Gibeon, itu. Hati-hati kamu, itu. Gitu. Nah sekarang apakah berhenti di situ? Ini pemikiran anak teenager ya, saya share. Udah gitu dia langsung, yang ada Zayan juga. Yang satu jadi ngerasa, kenapa begitu ya, kenapa begitu ya. Ada satu lagi yang, dia going to hell. Langsung kayak judgmental gitu loh. Nah tugas saya lagi kan, saya ajar. Aduh, kita nggak boleh kayak gini. Justru yang kayak gini-gini kita mesti kasihani, kita mesti doain, gini. It's non-stop teaching our kids. I'm serious, our kids need us. Kalau nggak ada guidance, either dia, aduh hidup ini udah, bot. Atau mati dia, mati ke neraka ini, judgmental kayak begitu, nggak ada kasih. Anak gitu, dan kita sebagai orang tua harus latih mereka. Kapan terakhir kita latihan anak kita Bapak Ibu? Saya nggak bilang saya perfect, saya juga melakukan banyak kesalahan. Istri saya, Sisil, bisa konfirmasi itu. Tapi at least saya mau belajar. Saya ajar. Dan kalau saya salah, saya juga melakukan satu, yaitu saya minta maaf ke mereka. Saya minta maaf. Aduh, sorry ya Dedi bentak-bentak kamu. Karena Dedi lagi ini. And mereka terima. Dan life moves on. Kalau enggak ada forgiveness, itu kebawa loh. Serius, percaya. Pak Yongki suka bilang gini, dan saya enggak lupa itu. Kalau enggak diurus, entah lu muntah darah. Itu kan, ya mungkin, not necessarily muntah darah beneran, tapi itu aib, malu ntar. Masa tuanya ntar kayak apa, kita yang malu. Orang-orang BMC New York adalah orang-orang yang merdeka, amin. Keluarga kita, keluarga yang dimerdekakan, penuh dengan kemenangan, haleluya. Aduh kok jadi serius banget sih, jangan serius gitu dong. Firman Tuhan adalah firman Tuhan yang mengajar kita, menegur kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak apa, ya pecundang, Pak Yongki bilang minggu lalu tidak stupid. Kita ini bukan stupid, anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang pintar, yang bijaksana. Amin. Oke, saya mau kasih 4 langkah praktis yang sangat memberkati saya. Ini hopefully will help everyone here today. Oke, langkah praktis untuk berpikir kritis sebagai orang Kristen. Oke, next slide, yes. Jadi gini Bapak Ibu, kalau misalnya ketemu suatu masalah atau apapun lah, try to do this for, oke? 1, cek dengan firman Tuhan, cocok gak ini? Yang kedua, cek dengan buahnya. Yang ketiga, kita ini perlu mentor Bapak Ibu. Cari nasihat yang rohani, cari orang-orang yang emang expert di situ. Kayak Pak Yongki, Bu Yongki kan expert dalam family. Ada family problem, go to him. Ask for guidance. Oke? Dan yang keempat, ini saya juga belajar untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Take your time. Untuk menguji segala sesuatu itu diperlukan waktu. Oke? Langkah 4 praktis ini
And I pray ini bisa membantu kita semua. Saya tutup dengan Amsal 14 ayat 15. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Orang yang tak berpengalaman gampang percaya kepada teks yang didapat, WhatsApp yang didapat, berita yang didapat, kata tetangga, kata si itu, kata si ini. Gampang percaya. Tapi orang-orang BMC New York adalah orang-orang yang berpengalaman. Amin? Oke, lanjut. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang-orang BMC New York adalah orang-orang yang bijak. Memperhatikan langkahnya dengan apa Bapak Ibu? Dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan adalah pelita. Pelita, ini kayak lampu kan, pelita. Bagi langkah-langkahku. Gimana cara kita memperhatikan langkah-langkah kita? Dengan pelita firman Tuhan. Jadi Anda kalau mau kemana-mana tahu, oh ini ada bolong nih, oh ini ada jurang nih, oh ini ada tukang tipu nih soal investasi bodong, oh ini ada ini, oh ini ada. Tahu, Anda tidak stupid anymore. But kita dikatakan bijak. Orang-orang yang berpengalaman. Ada amin? Saya undang musisi ke depan. Jadi Bapak Ibu, ingatlah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan banyak dapat tawaran-tawaran, mendapat informasi-informasi yang macam-macam. Kita anak-anak Tuhan diajar untuk menjadi anak-anak yang bijaksana, untuk bisa mengidentifikasi mana yang asli dan mana yang palsu. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan itu kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Baca firman Tuhan. Baca dan lakukan. Amin? Alright, mari kita berdoa ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini. Kami sudah belajar Tuhan bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu yang sangat amat Engkau kasihi. Kalau kami jatuh dalam dosa Tuhan, Engkau sangat sedih. Kalau kami mengalami kegagalan, Engkau sedih Tuhan. And we are thankful for your love, for your guidance, and also untuk your wisdom yang selalu mengingatkan kami untuk berhati-hati dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk menguji segala sesuatu dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa juga untuk semua yang ada di sini. Engkau berikan hikmat Tuhan. Engkau berikan pengetahuan, pengertian Tuhan. Bimbingan dalam kehidupan mereka. Saya nggak tahu Tuhan apa yang mereka alami sekarang. Engkau yang tahu. Tuhan, saya berdoa dalam masalah kami semua yang ada di sini Tuhan. Kami mau involve you Tuhan. Kami mau reasons with you. Berperkara dengan Engkau untuk menyelesaikan masalah ini Tuhan. Karena kami nggak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan. Masalah apapun yang mereka hadapi, kesehatan, status, pekerjaan, apapun keluarga, apapun itu Tuhan, saya berdoa biarlah kami semua ingat bahwa kami punya Tuhan yang hidup, yang siap untuk menolong kami. Tuhan, aku berdoa special blessing for everyone here Tuhan. Biarlah di hari kemerdekaan Indonesia kami diingatkan lagi bahwa kami adalah anak-anak yang sudah ditebus. Kami semua adalah orang-orang yang sudah merdeka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Special blessing and anointing for all of us here today in Jesus' name. Amen.